Halo semuanya, selamat datang kembali di seputar Inter gitu ya. Setelah jeda internasional, kembali klub-klub mulai akan ke liganya masing-masing gitu ya. Dan yang menarik di jeda internasional ini, Italia berhasil meraih kemenangan. 2 kemenangan, meraih 6 poin meskipun untuk lolos ke Piala Dunia sepertinya agak sulit untuk lolos langsung. Maksudnya Italia itu agak sangat sulit. Tapi kemenangan yang terakhir itu membuat tim yang dikalahkan Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Bahkan untuk tampil di playoff pun mereka gagal. Jadi semesta harus berterima kasih kepada Italia atas kemenangan 3-0 kemarin itu ya. Oke, kita ke berita saja, ke berita klub maksudnya. Inter Milan terus mencari kiper baru untuk menggantikan Yann Sommer yang sudah semakin menua gitu ya. Dan kabarnya salah satu targetnya adalah penjaga gawang AS Roma yaitu Miles Villar. Laporan, Inter Milan bermimpi menggantikan Yann Sommer dengan kiper muda Roma. Inter Milan dilaporkan bermimpi untuk menggantikan Yann Sommer dengan kiper AS Roma Miles Villar musim panas mendatang. Inter diperkirakan akan memutuskan hubungan dengan Sommer yang berusia 36 tahun di akhir musim dan sedang mencari kiper baru. Mereka mempertimbangkan beberapa opsi seperti Noah Tubolu dari Freiburg, Marco Carnesecchi dari Atalanta, dan Elia Gabriel dari Cagliari. Namun, Villar yang berusia 26 tahun dan telah menjadi salah satu kiper terbaik di Serie A dianggap sebagai pilihan ideal dan impian. Villar baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Roma hingga tahun 2030 yang menunjukkan klub sangat menghargainya. Nah itu ya, Miles Villar ini kiper bagus. Kiper bagus dan dia baru saja perpanjang kontrak. Maksudku di antara para kandidat yang sudah disebutkan tadi ada Noah Tubolu dari Freiburg, ini aku sama sekali tidak ngikuti ini. Katanya AC Milan juga menginginkan kiper ini. Kemudian Elia Gabriel dari Cagliari, ini juga aku kurang mengikuti Cagliari tapi mungkin bagus. Menurutku yang seimbang dengan siapa itu namanya dengan Villar adalah Carnesecchi dari Atalanta. Pokoknya antara dua itu kalau aku sih. Mudah-mudahan bisa gitu antara Carnesecchi atau siapa itu namanya Villar gitu. Kalau Yann Sommer sih menurutku bukan Yann Sommernya yang jelek, Inter banyak kebobolan itu, tapi lebih ke pertahanannya memang jelek gitu ya. Sejak musim lalu itu sudah mulai ada penurunan di lini pertahanan. Apalagi musim ini ya. Musim ini Inter memang menjadi tim paling produktif, tapi jumlah kebobolannya juga sangat banyak gitu. Jadi bahkan mungkin kalau bukan Yann Sommer kipernya, waduh itu bisa kebobolan lebih banyak gol lagi Inter. Gitu. Menarik dinanti siapakah yang nanti kira-kira akan bergabung, apakah Miles Villar atau Carnesecchi gitu, atau malah tidak keduanya, malah kiper dari antah berantah yang bergabung atau kiper tua yang direkrut seperti kasus Yann Sommer. Inter kan biasanya gitu, cuma mengincar tapi gagal mendapatkan. Itu sudah cerita yang sudah sering terjadi gitu ya. Oke, kita ke berita berikutnya. Ini menjelang pertandingan antara Inter Milan dengan AS Roma atau melawan AS Roma, Manuel Akanji sudah bergabung dengan tim dan pemain-pemain lainnya juga diharapkan untuk segera bergabung gitu ya. Roma vs Inter Milan. Bek Swiss kembali dari jeda internasional, bintang Turki dan 4 bintang Italia diharapkan besok. Bek tengah andalan yaitu Manuel Akanji telah kembali ke skuad Inter Milan setelah menyelesaikan tugas internasionalnya bersama Swiss. Meskipun baru saja bergabung dengan Inter pada hari terakhir bursa transfer, Akanji telah menunjukkan dirinya sebagai pemain penting dengan 4 kali turun di Serie A dan 2 kali tampil di Liga Champions. Ia sudah terlihat di lapangan latihan untuk persiapan pertandingan penting melawan Roma. Selain itu, Inter Milan mengharapkan kembalinya beberapa pemain bintang lainnya seperti Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, serta beberapa pemain Italia lain seperti Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni.
Ini menandai bahwa Akanji menjadi komponen kunci dalam pertahanan Inter dan pelatih Christian Kivu sangat mengandalkannya di lini belakang. Nah, ini mantap. Akanji ini langsung beradaptasi, langsung nyetel, dan langsung gacor gitu ya. Sayangnya Inter merekrut Akanji dengan melepas Pavard. Jadi kayak ndak ada bedanya dengan musim sebelumnya. Kayak ndak ada upgrade. Ya sama, Pavard juga bagus, Akanji juga bagus, tapi partner-partnernya ini di tengah terutama ya. Di tengah Acerbi, De Vrij itu sudah, Acerbi sih terutama yang mulai sangat menurun. Kalau De Vrij masih agak mendingan lah, tapi kalau Acerbi sudah bahkan 2 musim lalu ketika Acerbi dalam masa prime-nya di Inter, maksudnya prime terlambat, itu saja dia sudah termasuk back yang tidak punya kecepatan, apalagi musim ini dengan gaya main Kivu yang ingin dengan pertahanan tinggi, itu sangat sulit sekali untuk Acerbi ya. Jadi Inter Milan benar-benar darurat back. Jadi di bulan Januari nanti mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan akan membeli back baru. Meskipun konon katanya Jan Bisek juga akan pergi nanti Januari. Jadi aku nggak ngerti lagi dengan ini ya. Pokoknya mendatangkan pemain harus melepas pemain lain, dan itu yang dilepas pemain muda. Kenapa tidak Darmian atau Acerbi saja yang dibuang? Tapi ya percuma, tidak ada uang masuk kalau pemain-pemain tua yang di ini ya. Jadi mudah-mudahan ada back baru yang masuk, Omar Soleh mungkin dari Udinese atau yang lainnya, back yang benar-benar sudah siap pakai, bukan back muda yang masih kayak Palacios gitu. Back yang siap pakai untuk dijadikan center tengah. Itu dengan formasi 3 back, kalau punya Akanji terus 1 back lagi dan Bastoni, menurutku mantap sih sudah. Seandainya Pavard tidak pergi, ini akan sangat mantap pertahanan Inter karena ada Bastoni, ada Pavard, dan siapa itu namanya, Akanji. Tapi ya mau bagaimana lagi, masalahnya klubnya tidak punya duit kalau harus menggaji mahal 2 pemain sekaligus gitu. Itu ya. Dan pertandingan melawan Roma ini menjadi ujian pertama bagi konsistensi Inter. Kita tahu Inter setelah 2 kekalahan melawan Udinese dan Juventus, mereka meraih 5 kemenangan di berbagai kompetisi, dan mulai banyak yang menyebut, wah ini key football, permainan Inter mulai konsisten. Menurutku belum layak dipuji seperti itu, karena lawan-lawan yang dihadapi Inter itu kebanyakan memang ya tim yang kualitasnya berada di bawah Inter, seperti misalnya Ajax ya di Liga Champions, Slavia Praha, kemudian di Serie A Cremonese, Cagliari, dan Sassuolo yang memang secara kualitas ada di bawah. Jadi belum, dan melawan Roma nanti ini ujian pertama untuk konsistensi Inter. Setelah itu ada Liga Champions kalau tidak salah ya, setelah itu melawan Napoli. Nah ini 2 ini kalau Inter bisa melewati dengan kemenangan, baru Kivu layak untuk dianggap sebagai pelatih yang akan sukses di Inter nantinya. Gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini.